Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1078 yang berjudul Bajak Laut Yonko Akagami. Dimana chapter kali ini akhirnya sudah selesai menceritakan cover story Germa Double Six. Bisa dikatakan petualangan cover Germa Double Six sudah tamat di chapter sebelumnya. Dan kali ini, chapter kali ini ditemani dengan suatu cover request yang masih belum diketahui seperti apa bentukannya. Nah, di poin pertama di spoilernya diketahui Yok telah mengetahui bahwa pemerintah dunia telah mengkhianatinya. Jadi dia memutuskan Serapim untuk membunuh semua orang kecuali badan utama Vegapunk. Sementara itu di poin berikutnya secara mengejutkannya di dekat Pulau Egghead kita melihat suatu kapal dengan bendera bajak laut yang berkibar di sana. Di mana bendera itu adalah benderanya bajak laut Blackbird. Kemudian scene berpindah langsung ke Pulau Elbaf. Di sana Kid yang tengah melawan Akagami. Dan di sana diketahui Akagami menggunakan teknik yang sama seperti Roger, yaitu Kamusari, tepat kepada Kid yang mana itu juga ya mengakhiri Kid dengan mutlak di sana. Sementara itu, Dory dan Brogy yang ikut bersama sang sebelumnya di sini ya telah menghancurkan kapal Kid hingga hancur. Di mana bajak laut Kid di sini benar-benar kalah dengan mutlak. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk suren. Yang mana kru bajak laut Kid di sini menyerahkan salinan rod poneglyph yang sebelumnya mereka dapatkan di Wano kepada Yonko Akagami. Kemudian akhir chapter kali ini narator memperjelas kalau bajak laut Kid sudah dimusnahkan. Dan menurut leaker dari Arabic, berikut ini adalah hal yang dikatakan oleh narator. Pada hari ini, bajak laut Kid yang dipimpin oleh Eustace Captain Kid dikalahkan. Dan impian mereka untuk menjadi raja bajak laut berakhir. Bajak laut Kid dengan ini sepenuhnya dimusnahkan. Ya gimana ya, orang ketemunya Kagami mau heran tapi itu kenyataannya. Dimana untuk chapter mendatang dikatakan libur untuk minggu depannya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas poin-poin menarik yang terjadi di spoiler itu. Dimana di poin pertama, Yok dikhianati dan kemudian Yok memerintah Serapim. Yang mana itu artinya Yok memanglah yang memerintahkan Serapim sebelumnya. Tapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara Yok mematahkan perintah Edison sebelumnya yang menyuruh Serapim berhenti di luar lab? Dan bagaimana pula cara Yok memerintahkan Serapim itu padahal Yok tidak keluar dari lab? Dimana seperti yang kita ketahui ya, Serapim tidak bisa diperintah dengan Denden Mushi, harus secara langsung berada di sana dan perintah itu didengar oleh Serapim. Jadi kalau Yok tetap berada di lab, seharusnya mustahil dia bisa memerintahkan Serapim. Dan pada chapter kali ini itu mungkin akan terjawab bagaimana cara Yok memerintah Serapim. Mungkin ada teknologi yang bisa membuatnya melakukan hal seperti itu. Tetapi tetap saja ada satu pertanyaan yang menjanggal di sini, yaitu soal otoritas. Ya, berbicara soal otoritas, seharusnya Yok dan Edison berada di tingkat yang sama dalam suatu otoritas. Dan seharusnya jika berkaca daripada kasus SCP-0, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat perintah dari seseorang yang memiliki hal atau otoritas yang sama. Jadi, bagaimana cara Yok membatalkan perintah Edison untuk Serapim tetap berada di luar? Apakah Yok mengubah otoritasnya? Ataukah ada hal yang lainnya? Kemudian, berbicara soal Yok dikhianati, itu bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Melihat pengakuan dari Lucy aja sebelumnya, di mana misi daripada SCP-0 adalah membinasakan semua Vegapunk, itu artinya Yok emang bakalan dikhianati. Dan bukan menjadi suatu hal yang mengejutkan. Tapi berbicara soal hal yang mengejutkan, itu terjadi atau terdapat pada suatu kapal yang memiliki bendera bajak laut Kurohige yang berada di dekat Pulau Egghead. Nah, pertanyaannya, apa tujuannya? Apakah Kurohige yang membuat insiden di pulau ini menjadi sangat parah? Ya, bagaimana menurut kalian?
apa yang sedang diinginkan bajak laut Kurohige di tempat itu? Apakah dia mengikuti Luffy? Ataukah apakah Kurohige tertarik dengan Serapim? Pasalnya sebelumnya Kurohige benar-benar tercengang dengan sosok Serapim di Pulau Wanita pada waktu itu. Jadi tak heran jika Kurohige menginginkannya. Tetapi terlepas daripada apa tujuan Kurohige, dengan hadirnya pihak ketiga ini tentu saja dapat dipastikan Battle Royale benar-benar akan terjadi di Pulau Egghead. Insiden besar yang terjadi di Pulau Egghead ini akan bersifat Battle Royale, dan jika itu benar, apakah ada sosok penting yang nantinya akan mati? Dan kemudian berbicara soal bajak laut nyakit, sudahlah, orang sudah musnah juga. Tetapi berbicara soal yang musnah, apalagi kita melihat kapal dengan bendera Blackbird, apakah Torao, Trafalgar di Waterloo juga mengalami hal yang sama seperti Kid, yaitu dimusnahkan. Jika misalnya ia dimusnahkan, apa yang menjadi jaminannya? Soalnya dalam kasusnya Sang dan juga Kid, Road Poneglyph adalah jaminannya. Nah, bagaimana dengan Kurohige? Apakah Kurohige punya niatan selain mengambil Road Poneglyph Law? Apakah buah iblis Torao juga akan diambilnya? Sebab sebelumnya Kurohige tak menyangka kalau kemampuan OP Nomi seperti itu. Nah, jika Kurohige tertarik, ini akan menjadi kabar yang sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada yang terjadi kepada Kid. Dan ya, bagaimana menurut kalian?